Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yoga Eka Prasetya dari Fakultas Teknik Prodi S1 Informatika Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan yang baik kali ini, saya akan membagikan informasi sedikit tentang perhitungan soal Gauss-Jordan yang ordonya 4x4. Nah, di Excel ini saya sudah menuliskan soalnya. Ini adalah soalnya yang ordo 4x4. Nah, ini sudah dituliskan semuanya. Dalam soal ini kita akan menghitung nanti inverse matrixnya menggunakan Gauss-Jordan. Nah, di sini ada 4 variabel, yaitu X, Y, X1, Y1. Nah, sebelum menghitung, kita kalau ingin mengerjakan soal Gauss-Jordan itu terlebih dahulu mengeliminasikan ke bilangan 1010 yang kayak gini. 1010 kalau dalam ordo 4x4 bentuknya kayak gini. 1000 0100 0010 0001. Nah, jadi bilangan ini kita lebih pisahkan terlebih dahulu variabel dan angkanya, ya. Sama dengannya tetap satu semua. Nah, langkah pertama yaitu kita eliminasikan dengan 100 ini. Nah, jika ini dipisahkan, kan bilangannya ini ada 5, baris pertama itu ada min 5, min 4, 8, 6. Kan ini min 5, min 4, 8, 6 sama ya, seperti ini. Nah, tiap baris ini nanti itu tiap baris dan kolom ini nanti dieliminasikan ke 1010. Ya, cara yang pertama yaitu langsung saja ini menjawab soal Gauss-Jordan. Ini ada OB1. Yang pertama langkahnya yaitu pada kolom 1 dan baris 1 itu posisikan angkanya harus angka 1, tidak boleh yang lain. Nah, bagaimana dengan menjadikan angka 1 ini? Misalkan di sini ada min 5. Min 5 dibagi berapakah? Hasilnya itu dapat sama dengan 1. Berarti min 5 dibagi min 5 itu sama dengan 1. Nah, yang dibagi ini nggak hanya satu kolom tetapi 4 kolom, satu baris semuanya ini dibagi dengan min 5 semuanya. Jadi min 5 bagi min 5 1, min 4 bagi min 5 min 8, 8 bagi min 5 min 1,6, 6 bagi min 5 min 1,2, dan 1 bagi min 5 yaitu min 0,2. Ini langkah yang kita gunakan dalam pengerjaan pada OB1 sampai OB terakhir itu aslinya dalam pekerjaannya sama. Tinggal kita menentukan apakah yang itu dihitung 1 ataupun 0. Jadi tiap ada apa itu namanya, kayak faktor yang memengaruhi nilai 1 itu dibagi berapa atau dikalikan berapa, itu ya semua baris dikalikan ataupun dibagi sesuai bilangan yang membagi menjadi 1 ataupun 0. Pada baris pertama dan kolom pertama sudah dicari itu 1. Berarti langkah selanjutnya itu angka di bawah 1 yaitu di kolom 2, kolom 3, kolom 4 itu harus 0. Jadi bawah 1 0 semua. Misalkan pada baris kedua 0. Kan ini min 12. Bagaimana min 12 itu bisa menjadi angka 0? Yaitu dengan faktor perhitungannya melibatkan angka 1 pada baris pertama kolom pertama. Jadi min 12 itu dibagi berapa, dikali berapa, ataupun dikurang ditambah yang melibatkan angka 1 ini dalam penjumlahannya. Nah, min 12, B2 kan min 12 dikurangi min 12 kali B1.
berarti sama dengan 0. Berarti satu baris ini semuanya ya dihitung dengan rumus ini. Nah, rumus ini bisa di total itu udah disediakan dalam Microsoft Excel rumusnya. Kalau dalam Excel kita tinggal klik B2 lalu min lalu nanti tekan Fn plus F4 lalu klik barisnya gitu untuk penghitungan baris secara otomatis. Jadi dalam rumus pekerjaan ini nggak hanya satu kolom, dua kolom, tetapi berapapun kolomnya yang akan kita hitung, andaikan kita menggunakan rumus yang sama, maka nanti hasilnya juga mengikuti rumus yang kita hitung. Nah, ini untuk objek pertama udah diketahui, objek kedua nolnya ini menggunakan rumus yang ini ya. Kemudian untuk selanjutnya kan sudah 0, 0, 0. Tinggal kalau kita udah tentukan satu kolom itu udah berhasil perhitungannya, lalu meloncat ke kolom 2 baris kedua yaitu 1. Di sini ada angka min 36 ya kan. Angka berapapun bisa dibagi oleh 3,6 yang menghasilkan itu angka 1. Kayak 1 ini, lalu kayak tadi rumusnya sama, di bawah angka 1 itu pastikan masing-masing kolom itu 0 dan 0. Kalau atasnya ini jangan diperhitungkan dulu karena nanti ada penghitungannya sendiri. Kita 00 perkaliannya juga sama, rumusnya menggunakan tadi intinya baris berapa min atau plus, tidak tuliskan di sini ya. Itu baris berapa, misal ya baris ini sama dengan misal baris ini dikurangi misal ini min 8 lalu Fn F4 gini. Nanti misal ada udah kayak gini bentuknya, itu udah rumus otomatis penghitungan untuk semua baris maupun kolom kayak gitu. Ini dihitung bertahap mulai dari OB1, OB2, OB3. Ini OB3 udah tersusun kolom kolom keduanya. Lalu OB ke-5 begitupun rumusnya juga sama. Itu 111 yang di bawahnya itu dipastikan angkanya 0 ya kan, rumusnya ini udah saya hitung pas saat kemarin penghitungan menggunakan manual, tetapi rumusnya sudah disediakan dalam Excel. Lalu OB6 ini udah tersusun, ada kolom 1 baris pertama yaitu ada 1, baris kedua kolom kedua 1, baris ketiga kolom ketiga 1, dan baris keempat kolom keempat 1. Semuanya gantung. Nanti jika sudah semuanya, kan 1 paling bawah, nggak mungkin toh bawahnya lagi ada bilangan. Gantian untuk naik ke atas yang masih ini putih, berarti yang saya warnai oranye ini ataupun kuning ini sudah perhitungan sudah selesai. Jika ada yang putih ini kita lakukan perhitungan, yang oranye ini biarkan karena udah kita hitung, jadi nggak usah dibolak-balik. Kita fokus pada warna putih yang belum kita hitung. Di sini kan masih ada bilangan yang belum 0, maka kita nolkan semuanya ya kan dengan rumus ini. Nanti hasilnya kayak ini 00, ini pun demikian kayak min 3,444, rumusnya B2 min 3,444 kali B4, ini kan B4. Nah begitu pun seterusnya sampai OB7, OB8. OB8 masih satu kolom yang berwarna putih, maka kita jadikan warnanya oranye, itu jadi 0 dengan rumus B1 min 0,8 kali B2. Jadi 0,8 ini kali berapa ataupun dibagi berapa kali ataupun jumlah, yang mana hasilnya itu nanti 0 yang melibatkan baris kedua kolom kedua yaitu angka 1. Dan nanti hasilnya kayak gini. OB9 sudah semuanya, yang kan udah proses eliminasi. Pada ketika proses eliminasi itu udah tersusun,
1010-nya, maka kita bisa melihat hasilnya. Ini kan adalah hasilnya, itu X, Y, X1, Y1. Ini sudah kita temukan hasilnya, yaitu untuk menghitung invest tadi lah. Ini X-nya udah diketahui. Nah, ini kan udah faktor terbanyaknya, maka alangkah baiknya kita sederhanakan agar kita mudah untuk mengetahui dan memahaminya. X-nya ini min 0,081, Y 0,040, X1-nya 0,056, Y1 0,051. Jadi kita bisa mengetahui soal yang ini tadi, penghitungan Gauss Jordan, yang soalnya 4 kali 4 ordonya, kita bisa mengetahui variabel X-nya, variabel Y, X1 maupun Y1. Kukira cukup penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.